Hadirin yang terhormat, beserta pemirsa TATV dan seluruh masyarakat kabupaten yang kami hormati, mari kita sekalian berikan semangat aplaus untuk semua pasangan calon. Di segmen keempat ini merupakan segmen tanya jawab yang langsung dari calon kepada calon. Ketentuan yang akan diberikan bahwa nanti pasangan calon akan memberikan satu pertanyaan saja kepada tiga pasangan calon yang lain. Hanya berbedanya bahwa kalau tadi di segmen ketiga memberikan tanggapan balik, ini tidak ada tanggapan balik. Pertanyaan dari pasangan calon akan dijawab oleh semua atau oleh ketiga pasangan calon yang lainnya. Dan kalau tadi sudah di pasangan calon ketiga, sekarang langsung saya mulai dari pasangan calon nomor urut 4. Masing-masing akan diberikan waktu yang sama untuk menjawab sepanjang 60 detik. Saya mulai pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 4 selama 1 menit dari sekarang. Silakan. Saya ingin mengoreksi pernyataan Pak Agus Faturrahman karena baru saja saya membuka sragenkap.go.id dan informasi tentang apa yang akan direncanakan oleh pemerintah Sragen pada tahun 2015 itu belum ada. Saya ingin menanyakan, saya sebagai rakyat ingin menanyakan pembahasan APBD tahun 2015 ini sampai di mana, karena rakyat berhak untuk tahu. Kalau kita memang sudah mendapatkan penghargaan pelaksana e-gov nomor 2 se-Jawa Tengah, seharusnya rakyat tahu tahun depan itu usulan saya pada waktu Musrenbang itu masuk tidak. Itu yang ingin saya tanyakan. Masih ada? Cukup? Baik. Bisa dipahami untuk semua pasangan calon? Untuk pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 4. Silahkan, mulai dari pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pasangan nomor urut 4 secara konkret bertanya kepada pasangan urut nomor 2. Maka waktu yang sangat efisien ini kami sampaikan bahwa program-program unggulan Suko salah satunya adalah memberi biaya operasional RT setiap bulannya Rp500.000. Ada juga pembangunan lingkungan RT setiap tahunnya Rp10 juta. Ada pengembangan Karang Taruna tingkat desa setiap tahunnya Rp15 juta. Itu adalah untuk peningkatan bagaimana yang namanya PAD harus dikembalikan lagi kepada rakyat. Bangun desa, ngepung kota, sehingga kalau desa maju otomatis kota akan menjadi maju. Kita juga akan meningkatkan gaji perangkat desa 1,5 kali UMR, kepala desa 2 kali UMR. Terima kasih. Suko matur nuwun. Iya, saya kira waktu habis untuk pasangan calon urut nomor 1. Silakan, pasangan calon nomor urut 2 sama, waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan moderator. Saya tentunya tidak ingin terjebak pada kengawuran memanfaatkan sesi ini. Untuk calon nomor 4, saya juga tidak akan kampanye program dan yang lain-lain. Saya hanya menjawab pertanyaan ini. APBD 2015 itu sudah selesai dan finish. Pertanyaan Anda tidak perlu saya jawab karena ngawur. Matur nuwun. Ya, mohon perhatian. Siap. Mohon perhatian semuanya. Ya. Lanjut. Pasangan calon. Ya. Teruskan. Silakan, lanjut. Masih ada waktu? Jadi artinya kalau kita mau buka di info sragenkap.go.id, saya kira sudah ada di 2015. Di perubahannya memang belum, karena masih baru kita update beberapa waktu yang lalu. Matur nuwun. Iya, waktu habis untuk pasangan calon nomor urut 2. Ya, mohon perhatian untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Bisa kita lanjut? Ya. Silakan, pasangan calon urut nomor 3 memberikan tanggapan dari pertanyaan nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih.
untuk Mas Jaka Sumanta yang luar biasa. Pertanyaannya dikhususkan untuk Pak Agus Faturrahman. Jadi bagi kami sulit untuk menjawabnya. Akan tidak bisa kami jawab karena beliau yang harusnya menjawab pertanyaan secara spesifik dari Mas Jaka Sumanta. Jadi kita bicara saja ke depan program, insya Allah Uni Dedi Jadi Sragen akan menjadi kota digital di Kabupaten Sragen. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika kami melakukan pendidikan politik ketika kami menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen, ada pembicara dari Fitra mengatakan Sragen termasuk sulit untuk diakses APBD oleh masyarakat. Fitra yang mengatakan begitu ketika kami melakukan pendidikan komisi di DPRD Kabupaten Sragen. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup saya kira. Cukup? Baik. Kemudian saya lanjut untuk segmen keempat ini di pasangan calon urut nomor 1. Silahkan mengajukan pertanyaan untuk ketiga pasangan calon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada pemerintahan Sragen sekarang dan masa lalu masih ada kasus-kasus yang belum terselesaikan. Satu, kasus PDPAL, belum ada kejelasan bagaimana solusinya. Kemudian kasus Kasda sebesar 11,3 miliar. Mohon perhatian. Bagaimana penyelesaian perhatian. dan transparansi terhadap publik dan masyarakat Sragen. Juga ada dari paslon Saudara Yuni selalu mengatakan akan patuh hukum dan aturan. Pada masa lalu jabatan ketua DPRD tanpa rekomendasi dari partai. Dan itu di luar aturan. Bagaimana menurut saudara tentang hal ini? Kemudian kepada Pak Jaka silahkan mengomentari juga dari permasalahan. Terima kasih. Cukup pertanyaannya? Baik, pertanyaan untuk semua pasangan calon, ya, untuk semua pasangan calon bisa dipahami pertanyaan nomor 1. Silakan pasangan calon urut nomor 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kasus PDPAL, saya pikir ada sesuatu kesalahan yang mendasar bahwa perusahaan daerah, walaupun ada istilah perusahaan, ada istilah daerah, tetap tata kelolanya harus pakai tata kelola perusahaan. Yang saya lihat selama ini ada aspek-aspek yang dihindari atau dikesampingkan, terutama masalah akuntabilitas. Jadi pada saat kita survei beras kemana, ternyata pembayaran lambat didiamkan. Pada saat kulakan beras kemana, itu pun juga tidak segera dibayar. Dan akhirnya itu mengerucut pada satu titik, yaitu terjadi proses korupsi yang besar-besaran di sana. Itu yang kami tahu dari PDPAL. Dari Kasda, Pak Agus silahkan. Saya tidak relevan dan proporsional jawab kasus Kasda. Biarkanlah pertanyaan ini. Ya, mohon perhatian. Pertanyaan Mohon ini. perhatian semuanya. Mohon perhatian. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Tipikor dan lain-lain. Untuk pasangan kedua. Cukup. Silahkan pasangan calon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, baik. Substansi pertanyaannya sangat keluar dari topik yang hari ini kita bicarakan tentang e-government. Untuk itu, kewajiban saya sebagai calon bupati tetap akan memberikan jawaban bagi pertanyaan yang diberikan. Mengenai masalah PDPAL dan Kasda, itu sudah menjadi cerita dan bagian dari masa lalu yang memang harus dicari jalan keluarnya, sehingga nanti ke depan Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen harus bisa membuat BPK memberikan predikat WTP bagi Kabupaten Sragen. Itu target yang harus dicapai. Yang kedua, mengenai bahwa Yuni adalah taat hukum, jelas itu taat hukum. Menjadi ketua DPRD tanpa disahkan oleh gubernur mustahil akan terjadi. Dan apapun yang ditetapkan partai kepada diri saya akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilah tidak mendapatkan rekomendasi bisa menjadi ketua DPRD, itu omong besar. Terima kasih. Karena masih banyaknya kasus hukum di Kabupaten Sragen, kita perlu spesies untuk membuat badan advokasi rakyat sehingga rakyat bisa mengadukan. Saya kira waktu habis untuk Pak Deddy. Ya. Silakan pasangan calon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Mohon perhatian. Kami
pasangan Jago, Jaka Sumanta Surojogo, tidak terlibat kasus-kasus masa lalu. Dan saya ingin Sragen menjadi jejak dan jujur. Dan insya Allah saya akan menghibahkan gaji-gaji saya untuk kepentingan umum. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit tentang kasus-kasus masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Sragen yang saya cintai, bahwa kita kalau ingin Sragen ini lebih maju daripada sekarang, kita harus mulai dari pemimpinnya. Ibaratnya kalau air itu jernih dari sumbernya, maka turun akan menjernihkan. Demikian yang bisa saya tambahkan. Jago. Ya, waktu habis untuk pasangan calon nomor 4. Ya. Baik, mohon perhatian untuk kita selesaikan di segmen ini, hadirin yang terhormat semuanya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor 1, 3, dan 4. Mohon diperhatikan. Waktu Anda 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Dalam rangka reformasi birokrasi untuk menuju sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya di pemerintahan ini adalah para PNS itu. Pertanyaan saya, karena ini semua calon bupati di Sragen, calon pemimpin di Sragen, apakah kreasi dan inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen yang mendapatkan penghargaan dari tingkat nasional maupun internasional? Matur nuwun. Mohon perhatian. Masih ada waktu? Karena mau saya teruskan. Karena kalau Anda teman-teman tidak bisa menjawab itu, Anda berarti tidak paham sekarang Kabupaten Sragen ini posisinya di mana dalam konstelasi pemerintahan Indonesia. Matur nuwun. Cukup? Pasangan calon nomor 2? Bisa dipahami untuk semua pasangan calon? Baik. Saya lanjut di pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Setiap masa pemimpin itu harus ada prestasinya. Dalam kaidah bahasa Arab mengatakan kuli marhatin rijalwa. Setiap tahapan itu harus ada rijal, laki-laki yang berprestasi di situ. Kami juga mengakui seluruh keistimewaan dan keunggulan prestasi yang dilakukan para seluruh bupati-bupati sebelumnya. Segala yang baik harus kita pelihara, segala yang buruk harus kita selesaikan. Hal-hal yang baik, prestasi yang baik harus kita teruskan sebaik-baiknya. Seperti pemberian insentif untuk RT dan lain sebagainya perlu kita tingkat dengan baik. Juga demikian juga beasiswa prestasi dan lain sebagainya yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, juga prestasi sebelumnya harus ditingkatkan pada pemerintahan yang akan datang. Ini penting untuk melanjutkan estafet atau pemimpinan yang akan datang. Terima kasih. Masih ada waktu. Jadi apa yang baik dari Pak Agus akan kita teruskan, apa yang kurang baik akan kita perbaiki ke depannya. Cukup? Cukup. Baik. Ya, kita dengar juga, mohon perhatiannya. Kita dengar juga pendapat dan tanggapan dari pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Kita memerlukan banyak perbaikan di Sragen. Yang pertama tentang PNS, sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa PNS itu yang diperlukan adalah ketenangan dalam bekerja tanpa intimidasi. Yang kedua, ngangkat jabatan itu harus dengan proses yang benar. Jago ingin mengedepankan akan mengusung lelang jabatan untuk angkat jabatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan gairah bekerja, semangat bekerja bagi para PNS, saya akan mendorong satu tambahan insentif berupa insentif kinerja. Jadi yang bekerja sesuai dengan tolok ukur dan targetnya akan mendapatkan insentif kinerja. Demikian.
Cukup waktunya? Baik, tanggapan terakhir dari jawaban dari terakhir dari pasangan calon nomor urut 1. Sama, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang jelas pasangan Giamto Joko Sabtono tidak akan melakukan politik balas dendam. Apa yang dilakukan zaman dahulu Pak Untung yang baik ya diteruskan, apa yang dilakukan sekarang Pak Agus yang baik harus diteruskan juga, supaya kita bersama-sama bersatu padu membangun Sragen ini. Pengayuman kepada PNS sangat penting, dan kami Giamto Joko Sabtono kalau memimpin Bumi Sukawati, PNS harus netral, tidak ikut berpolitik, tidak boleh, netral biar bisa kerja secara maksimal. Penghargaan kita apresiasi dengan baik. Ya, masih ada waktu. Baper jagat kita perbaiki. Ojo rumongso bisa, ananging bisa rumongso. Inilah yang menjadi tekanan dari Sugiamto Joko Sabtono. Cukup, waktu habis. Hadirin, masih ada satu kesempatan, masih ada satu putaran untuk segmen keempat ini. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 menyampaikan pertanyaannya dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bapak Agus Fathurrahman tadi tentang reformasi birokrasi dalam rangka good government and good governance. Saya ingin menanyakan bahwa dalam rangka penataan karir PNS atau ASN untuk reformasi birokrasi menuju good government, kami berpendapat bahwa sistem yang paling bagus adalah menggunakan sistem yang bercita rasa lokal atau bercita rasa Sukawati. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat saudara jika ada seorang kepala daerah yang melakukan rekrutmen, misalkan sekretaris daerah atau sekda, tidak diambil dari ANS atau PNS terbaik daerah, tapi diambil dari negara sahabat misalnya. Terima kasih. Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup? Ya, saya mohon perhatian sekali lagi. Ya, biar dari pasangan calon menjawab. Sepakat? Baik. Silakan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 3. 1 menit dari sekarang. Ya, saya belum pernah ngangkat sekda, jadi susah jawabnya. Tapi kalau nanti mengangkat sekda, tentu sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, saya akan menggunakan lelang jabatan. Jadi siapa yang terbaik dari yang ada, termasuk saya akan meminta masukan dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama terhadap sekda yang terbaik untuk memimpin Sragen. Azas yang saya akan gunakan adalah azas profesionalitas, maksudnya yo iso kerja, sama yang kedua adalah proporsionalitas. Kudu proporsional. Nah, mangarteke piyambak pripun niku proporsional niku. Itu yang ingin nanti saya terapkan di Sragen ini. Tentu kita ingin para PNS yang terbaik itulah yang terpilih untuk menduduki jabatan di Sragen. Terima kasih. Cukup? Cukup. Ya. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama, kita harus melihat kualitas sekda yang harus kita angkat. Selanjutnya, kita juga komunikasi dengan berbagai ormas yang ada di Kabupaten Sragen. Paling tidak bisa mewakili salah satu ormas lah yang memang ya benar-benar berkualitas. Itu penting untuk menjaga kenyamanan di Kabupaten Sragen ini. Berbagi-bagi jabatan adalah hal yang sangat wajar supaya kita bersama-sama gotong royong satu padu membangun Sragen ini. Pengangkatan sekda adalah suatu hal yang mungkin menjadi perhatian publik di setiap kabupaten kota. Kita secara terbuka, kualitas yang paling kita utamakan. Terima kasih. Tunggu Suko
untuk Pilkada 9 Desember 2015. Ya, Clear sekdanya. waktu habis. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon. Selanjutnya, terakhir, pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 3. 1 menit dari sekarang. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus tentang merit system dikorelasikan dengan pemilihan sekda itu. Saya jadi ingat ketika Gus Dur masih hidup dulu, dalam salah satu sesi beliau mengatakan begini, berbuat baiklah kepada bangsa ini, maka orang tidak akan bertanya apa suku, agama, ras, kepercayaan kalian. Saya amat sangat paham yang dimaksudkan teman-teman tentang proporsi itu. Tetapi kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya sudah pernah menjalankan mekanisme pemilihan sekda itu. Ada proses tes, fit proper test di provinsi yang dilakukan oleh sekda. Ada aturan-aturan yang harus kita penuhi dan kita lakukan. Dan yang terakhir, tidak ada satupun jabatan yang didiskriminasikan dari daerah lain. ASN kita membuka Indonesia kepada siapapun aparat sipil negara. Cukup untuk pasangan calon nomor urut 2. Hadirin pemirsa TIA TV yang berbahagia dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen yang hari ini mencermati debat publik babak final untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen. Kita tahu sudah bagaimana pemikiran-pemikiran dari pasangan calon untuk mengedepankan Sragen berbasis e-government. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi, dan sebelumnya kita kasih aplaus untuk semua pasangan calon.